kita kan. Banyak juga ya. Banyak ini. Makanya justru itu yang paling bagus sebenarnya dalam tata kita berbicara, berkenalan dengan orang. Makanya dibilang di di dalam acara, gak tahu dari mana kalian dapat ini. Ya, halo dongan-dongan Napo Sebulung. Di sini kami dari Napo Sebulung HKBP Tebet mengadakan podcast. Podcast ini sebetulnya membahas mengenai adat. Ya gimana sih? Nah, podcast ini juga karena kita lagi dalam rangkaian Parahel Naposa ya, Luis ya. Parahel. Nah, di sini juga kita ditemani nih sama Sintua Penapi Tupulu. Halo Amang. Halo juga. Apa kabarnya nih Amang nih? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amang selalu sehat ya, kayaknya kita lihat-lihat Amin, ya. amin. Apa kesibukan? Dan juga kedudukan sama. Jadi jangan kau pikir umpamanya tulus. Kau hanya dengan tubuh aja kau. Iya. Enggak. Suatu saat kau nanti ada ibu tamu nanti sudah berkeluarga, hula-hulanya kau. Oh, Ya kan? Iya. Bisa kau jadi boru kalau kau nanti mangalak boru pasar ibu umpamanya. Oh. Kau borunya pasar ibu. Jadi tetap terikat semua. Jadi tidak ada yang terlepas daripada salah satu daripada merasa alergi terhadap Batak itu. Tapi nggak salah ya Amang ya kalau misalnya ada acara gereja kita masukin tentang partiturannya kayak gitu itu nggak salah ya Amang. Nggak salah. Kayak misalnya kan tadi anak CD kita masukin pelajar di pas CD-nya kita masukin untuk belajar tentang partituran itu nggak salah Amang ya. Iya, nggak salah. Nggak salah ya. Mungkin singkat cerita mungkin masuknya itu ke kurikulum berarti ya, kurikulum CD-nya ya. Bisa. Entah berapa kali pertemuan begitu. Ya. Itu perlunya. Jadi itulah disebut hula-hula. Hula-hula itu semua itu rata-rata saudara daripada istri. Saudara daripada istri. Itulah kalau hula-hula. Entah istri daripada opung kita, istri daripada adik kita, istri dari abang kita, dari bapak kita, bapak tua kita, itu namanya dikategorikan hula-hula. Itu. Nah, nih Amang ada juga pertanyaan. Apakah kehidupan sosial yang multikultural, kompleks dan beragam, ya dimana jarang melakukan aktivitas mengenai adat? Mungkin di sini maksudnya aktivitas mengenai adat itu pergi ke acara pesta, pergi ke yang biasanya itu tiap tahun ada Bonataon gitu kan Amang. Di situ kan kita bisa kenali sama keluarga-keluarga kita dan kita juga. Cuman ini jadi males gitu kan anak muda. Males lah ikut Bonataon, mungkin gitu kali ya pengalaman dari. Jadi kayak males buat ngikut kayak males gitu. Itu kan cukup menimbulkan rasa malas gitu kan Amang untuk mempelajari dan memahami tentang partiturannya gitu. Ya, jadi itu yang saya bilang dari awal. Marga apa bang gitu kan? Huta Barat. Nah itu gimana tuh? Aku nggak ngerti manggil apa gitu. Idealnya gitu atau sebelum? Jadi semua itu kalau kita umpamanya di pihak daripada buruh, contohnya kau panggil ke Pasar Ibu Tulang, ke orang tua bapakmu pun baru apa, opungmu tadi baru Huta Barat, panggil Tulang. Kalau dia Huta Barat, ya kan? Panggil Tulang. Jadi gitu juga seterusnya. Makin ke opung bapak kita juga, kalau dia baru apa, panggil juga Tulang itu. Kalau misalnya seandainya opung boru dari mama, dia misalnya opung boru aku kan Tobing, terus aku manggilnya apa dong? Tetap panggil Tulang. Oh tetap panggil Tulang. Panggil Tulang. Oh. Jadi begitupun halku sama seperti aku, misalkan opung boruku Tapea, tetap Tulang Amang ya? Tulang Utapea, ya. Dan opung boruku dari mamaku Panggabean, berarti Tulang gitu. Nah, jadi kalau umumnya yang lebih pas kita panggil, ya panggil aja lah. Soalnya kalau terus kau panggil Tulang, pasti terus ditanya. Oh, makin Kalau jauh. kita secara umum kita panggil kan opung orang tua. Jadi nggak berlanjut itu. Iya kan? Kau panggil lah Huta Barat opung. Oh iya, karena saya tua udah opung lah. Iya. Gitu kan? Tapi kalau panggil Tulang, dari mana kau panggil Tulang aku? Wah, ya itu jadi. Ya karena opung boruku Tepat. Huta Barat. Nah, jadi berlanjut pembicaraan sehingga terjadi komunikasi yang baik secara keakraban
di dalam pertuturan itu yang membuat itulah yang jadi ciri khas Batak itulah juga ciri ya. khas Batak itu. Kekerabatannya agak kencang juga. Iya. Nah, jadi ada